Halo sahabat, kembali lagi bersama kami Hits Kreatif Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kembali kami membagikan informasi terkait jenis tenaga honorer yang diangkat jadi PNS serta syarat batas umur yang harus dipenuhi. Oke sahabat, daripada kita penasaran, langsung saja kita simak informasinya. Sahabat Hits Kreatif, akhir-akhir ini terdapat sebuah berita yang menyatakan bahwa tenaga honorer akan segera dihapus, di mana pada tahun 2023 mendatang tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat Kemenpan-RB, setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 mendatang nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Kedua status ini nantinya akan disatukan dan disebut sebagai aparatur sipil negara. Penghapusan honorer itu berangkat dari kekhawatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang terus-menerus merekrut honorer. Padahal, sesuai pasal 88 PP nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, instansi pemerintah melarang merekrut tenaga honorer. Ketentuan penghapusan honorer juga tercantum pada pasal 96 PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Lalu, bagaimana dengan nasib honorer yang sudah ada dan bekerja sampai hari ini? PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Muhammad Aferous menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi. Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya, kata Aferous cek kepada kompas.com. Mengacu pada PP nomor 48/2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang usia paling tinggi atau masa pengabdiannya paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Dalam PP 48/2005 dijelaskan, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Bagi yang mau mendaftar sebagai ASN atau P3K, wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintah, kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Oke sahabat, berikut honorer yang bisa diangkat menjadi PNS adalah ada 4 jenis tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS antara lain. Yang pertama, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Yang berikut, syarat honorer diangkat menjadi CPNS. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut.
1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Berikut honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing, sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS, diantaranya cleaning service, petugas keamanan atau security, pramu-tamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, operator komputer. Oke sahabat, itu adalah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan jenis tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS serta syarat batas umur yang harus dipenuhi. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan persyaratan pengangkatan PNS. Terakhir dari kami, mohon dukung kami dengan klik like, subscribe, dan share video ini agar menambah semangat kami dalam membagi informasi. Terima kasih dan sampai jumpa.